Tapi bahwa Anda memahami sifatnya Al-Quran itu hanya dalam surat tertentu, itu sangat keliru. Karena Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan, ma huwa untuk menjadi kesembuhan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kitab Ad-Da'wat Dawa atau dengan judul lain Al-Jawabul Kafi, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Malam ini insyaallah memasuki judul Al-Qur'anu Shifa'un. Al-Quran itu adalah penyembuh. Kalau obat bahasa Arabnya dawa. Dan Allah tidak menyebutkan Al-Quran ini dawa. Tetapi Allah menyebutkan Al-Quran ini syifa'un, yang berarti penyembuh. Karena penyembuh lebih kuat daripada sekedar dawa. Kalau Anda berobat dengan dawa, boleh jadi sembuh, boleh jadi tidak. Tapi kalau Anda berobat dengan syifa, itu sudah pasti akan sembuh. Di sisi lain, Allah sebutkan Al-Quran sebagai syifa agar sesuai dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah syifa, bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh. Ayat 44 dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Dan sekiranya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa non-Arab, pastilah orang-orang kafir mengatakan, kenapa ayat-ayat ini tidak jelas. Jadi seandainya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Inggris, diturunkan dalam bahasa Indonesia, niscaya banyak maksud-maksud Allah yang tidak tersampaikan oleh bahasa-bahasa ajam itu. Maka Allah memilih bahasa Arab untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia, karena satu-satunya bahasa paling jelas adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab bahasa paling jelas? Karena bahasa Arab itu sangat definitif. Dalam bahasa Indonesia tidur, ya tidur. Adapun dalam bahasa Arab, tidur itu tergantung waktu.
Kalau Anda tidur di siang hari, bahasa Arabnya qailulah. Kalau Anda tidur di awal malam, bahasa Arabnya naum. Tapi kalau Anda tidur di akhir malam, bahasa Arabnya adalah haja'un. Jadi bahasa Arab ini sangat spesifik sekali. Sekarang Anda bayangkan kalau sekiranya Al-Quran mengatakan tidurlah kalian, hukumnya sunnah, kita akan bingung tidur yang sunnah ini tidur yang mana. Tapi datanglah hadis Nabi mengatakan supaya tidur qailulah. Oh, kalau tidurnya yang dimaksud qailulah, jelas maksudnya adalah tidur siang. Allah berfirman, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Seandainya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa non-Arab, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa ayat Al-Quran ini enggak jelas? A'jamiyun wa Arabi, pantaskah Al-Quran diturunkan dengan bahasa ajam sementara Nabi yang berdakwah adalah Arab? Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman, hudan adalah petunjuk, wa shifaun dan penyembuh. Bagian akhir dari ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran memiliki dua sifat. Sifat Al-Quran yang pertama adalah hudan, petunjuk. Hudan juga berarti ilmu, karena petunjuk itu adanya dalam ilmu, dan ilmu itu pun memberikan petunjuk. Nah, jadi Al-Quran ini kata Allah adalah hudan, ilmu ataupun petunjuk. Yang kedua, Al-Quran ini kata Allah shifaun, penyembuh. Nah, yang menarik bahwa Al-Quran adalah ilmu ataukah penyembuh, lilladzina amanu, hanya bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak melihat Al-Quran ini sebagai hudan. Mereka pun tidak akan melihat Al-Quran ini sebagai syifaun, sebagai penyembuh. Maka ayat ini tantangan untuk kita semua. Kalau memang merasa beriman, berarti petunjuk hidupnya adalah Al-Quran. Kalau memang merasa beriman, berarti harus berobat dengan Al-Quran. Ayat berikutnya yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah syifaun, penyembuh, adalah ayat yang ke-82 dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran karena di dalamnya ada syifaa'un sebagai penyembuh, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini kata Allah rahmat, Al-Quran ini kata Allah penyembuh dan rahmat. Coba antum renungkan pengurutan yang sangat cerdas antara kalimat syifaun, penyembuh, rahmatun, rahmat. Syifaun membersihkan segala penyakit. Barulah rahmatul itu berarti. Rahmat tidak akan berarti, tidak akan ternikmati kalau seseorang masih memiliki banyak penyakit. Maka terlebih dahulu Allah sebutkan syifaun, kesembuhan, baru rahmatun, rahmat.
Kenapa kesembuhan dulu baru rahmat? Karena rahmat ini tidak akan berarti sebelum kesembuhan. Anda dapat uang 1 miliar, tapi Anda sakit. 1 miliar ini nggak akan terasa nilai rahmatnya karena Anda masih sakit. Nah, maka Al-Quran ini pertama sekali syifaun, menyembuhkan. Apabila Al-Quran telah berhasil menyembuhkan, rahmatun, maka selanjutnya Al-Quran ini akan menjadi rahmat. Nah, ini pun ayat yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa Al-Quran rahmatun adalah rahmat. Yang kedua, yang pertama adalah syifaun, kesembuhan, dan yang kedua adalah rahmat. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana Al-Quran ini menjadi syifa? Kitab ini berjudul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obat. Bagaimana Al-Quran dawaun menjadi obat untuk untuk berbagai penyakit. Dalam diri kita setidaknya ada 2 penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit fisik, penyakit jasmaniyah. Misalnya sakit kepala, misalnya sakit perut, misalnya terseleo, misalnya kanker. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit fisik. Lalu penyakit yang kedua adalah penyakit ruhiyah, penyakit hati. Seperti misalnya sombong, seperti misalnya dengki, seperti misalnya ujub, seperti misalnya ingkar terhadap kebenaran. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. 2 ayat tadi, yaitu Fussilat ayat 44, Al-Isra ayat 82, menegaskan secara global bahwa Al-Quran adalah syifaun. Al-Quran ini kesembuhan. Kesembuhan secara global berarti mencakup penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit non-fisik. Masih ada dan banyak logika orang awam yang memahami bahwa Al-Quran ini hanya obat untuk non-fisik. Al-Quran ini hanya syifaun untuk penyakit-penyakit mental. Misalnya kalau sudah ada kesurupan, bacakan ayatul kursi. Itu sudah betul. Tapi bahwa kemudian ada satu pemahaman Al-Quran ini syifaun, kesembuhan hanya untuk penyakit-penyakit non-fisik, inilah yang keliru. Makanya Imam Ibnu Qayyim meluruskan persepsi itu. Ketika Allah tegaskan Al-Quran adalah syifa, Allah tegaskan dalam bentuk global, dalam bentuk umum. Maka segala penyakit fisik atau non-fisik, kesembuhannya antara lain adalah Al-Quran. Yang kedua, pada ayat 82 surat Al-Isra disebutkan huruf min, wa nunazzilu minal Quran, dan kami menurunkan Al-Quran. Min dalam ayat ini bukan tabaid yang artinya sebagian, tetapi min di sini adalah al-jins yang artinya adalah semua. Kalau min di sini berarti sebagian, maka arti dari ayat kami turunkan sebagian Al-Quran itu sebagai kesembuhan, dan itu keliru. Karena min dalam ayat ini artinya al-jins, yaitu Al-Quran secara keseluruhan, sehingga makna ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran agar semuanya menjadi kesembuhan. Nah, jadi status min berarti jins yang artinya keseluruhan. Ini pun membantah persepsi keliru
bahwa Al-Quran itu hanya syifa pada surat-surat tertentu. Kalau kamu sakit, bacakan Ayatul Kursi, surat Al-Fatihah, bagian awal akhir Al-Baqarah, Qul yang 3, itu semua sudah benar. Tapi bahwa Anda memahami syifatnya Al-Quran itu hanya dalam surat tertentu, itu sangat keliru. Karena Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan, ma huwa untuk menjadi kesembuhan. Jadi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan selanjutnya semuanya adalah kesembuhan-kesembuhan.